podcast kali ini. Di sini kita akan menjelaskan bullying dan kekerasan seksual pada remaja serta alur pengaduan ke Satgas PPKS Universitas Dr. Subandi. Baik, perkenalkan, nama saya Faktor Rossi yang akan menjelaskan tentang pengaduan ke Satgas PPKS Universitas Dr. Subandi. Dan di sini saya Dimas Sidadejinan, mahasiswa dari Dr. Subandi yang akan menjelaskan apa itu bullying dan kekerasan seksual pada remaja. baik Kak, biar tidak lama-lama ya Kak, Ya, biar teman-teman bisa menikmati dan bisa memahami tentang podcast materi yang kita bawa hari ini Kak. Baik Kak, bisa dimulai? Mungkin kita mulai apa itu bullying ya Kak? Iya Kak. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja atau berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang dianggap lebih lemah gitu Kak. Iya Kak. Tujuannya itu untuk menyakiti, merendahkan, ataupun menguasai korban. Iya Kak. Oleh karena itu dampaknya itu sangat luas Kak, hingga membuat depresi, penurunan rasa percaya diri gitu Kak, kecemasan, dan menurunnya prestasi akademik. Wah, dampaknya cukup serius ya Kak Betul Dimas. sekali Kak. Bagaimana dengan kekerasan seksual? Apa yang dimaksud dengan itu Kak? Kalau boleh tahu Kak, bisa dijelaskan? Kekerasan seksual itu adalah segala bentuk tindakan gitu Kak, yang menyerang tubuh kita, Iya. menyerang seksualitas kita atau martabat seseorang tanpa persetujuan dari korban. Bisa berupa tindakan fisik ataupun non fisik, dan sering disertai paksaan gitu Kak, ancaman gitu, atau manipulasi. Salah satu masalah utama adalah sekarang ini ya Kak. Untuk saat ini masalah utamanya adalah rendahnya angka pelaporan karena korban merasa takut ataupun malu. Kalau begitu Kak, mengapa isu bullying dan kekerasan seksual ini penting untuk kita, khususnya bagi mahasiswa Universitas Dr. Subandi Kak? Ya Kak, penting sekali karena kita sebagai mahasiswa itu kita punya peran strategis Kak. Kita bisa mengedukasi lingkungan sekitar lewat diskusi seperti pada kali ini ya Kak, Ya, diskusi pada kali ini, kampanye sosial atau pengabdian pada masyarakat gitu. Selain itu, menjadi pendengar yang aman bagi korban juga sangat penting agar korban itu merasa didukung dan berani untuk melapor. Iya Kak, sayangnya ya Kak, banyak korban memilih diam karena rasa malu, takut, atau Betul sekali. tidak tahu harus melapor kemana ya Kak. Iya, Jadi tenang buat teman-teman yang saat ini merasa dirinya tidak aman oleh bullying. UDS sudah menyediakan Satgas PPKS sebagai tempat yang aman untuk melapor kasus bullying maupun kekerasan seksual. Proses pengaduannya sangat cukup Mudah ya Kak. Iya Kak, sangat cukup mudah ya. Pelapor hanya perlu mengisi formulir pengaduan melalui link resmi yang tersedia di akun Instagram Universitas Betul sekali. Dr. Subandi, tentunya di Satgas PPKS ya Kak. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sehingga korban tidak perlu merasa takut. Jadi tenang untuk teman-teman yang melapor karena identitas kerahasiaannya sangat dijamin aman lah Kak. Setelah pelapor masuk, Satgas PPKS akan melakukan verifikasi, kemudian pelapor akan dipanggil untuk klarifikasi dan mendapatkan pendampingan. Betul sekali. Seluruh proses dilakukan dengan mengutamakan perlindungan korban dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Dr. Subandi ya Kak. Kesadaran kita bersama sangat penting. Bullying dan kekerasan seksual bukanlah hal yang sepele Kak, seperti itu. Betul sekali Kak. Edukasi, lingkungan yang aman, dan keberanian untuk melapor adalah langkah awal untuk mencegah kasus-kasus ini terjadi ya Kak. Betul sekali Kak. Jika kamu dan orang di sekitarmu mengalami hal tersebut, ingat satu hal ini. Kamu tidak sendirian dan Satgas PPKS UDS siap membantu Anda. Betul sekali Kak. Nah, bagi teman-teman di rumah sudah mendengarkan, semoga bermanfaat pada podcast kali ini. Mungkin Kak Dimas ada pesan terakhir pada podcast kali ini? Mungkin saya ingin mengajak kalian semua, terutama mahasiswa atau pendidik atau mungkin yang menonton pada kali ini ya Kak ya, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah
yang aman dan nyaman. Pencegah bullying dan kekerasan seksual adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Wah, sangat menyentuh hati ya Kak untuk pesannya pada kali ini. Kak, terima kasih sudah bergabung di podcast Suara Edukasi. Untuk kali ini yang mendengarkan, jangan lupa follow dan share podcast ini supaya makin banyak yang sadar dan peduli. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Kak waktunya. Terima kasih.